Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali pada tanggal 27 Desember 2020. Mari kita mulai ibadah pagi hari ini. Kita naikkan pujian Jawaban Hidupku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik.
menyembah saudara, sembahlah dia. Dia yang memiliki setiap hidup kita ya saudara. Oh, haleluya. Haleluya. Tuhan, kami percaya Engkau ya Bapa. Rancangan yang terbaik bagi setiap anak-anaknya yang selalu mengandalkan Engkau ya Bapa. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Engkau masih memberi kesempatan pada kami ya Bapa. Kami boleh beribadah ya Bapa di akhir tahun 2020 ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau senantiasa melihat setiap hati kami ya Bapa. Keberadaan anak-anak-Mu ya Bapa. Apa yang sudah mereka capai di tahun 2020 ini ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Engkau selalu melindungi kami ya Bapa. Engkau telah menjauhkan kami dari segala virus yang ada di Indonesia ini ya Bapa. Tuhan kami bersyukur, Tuhan kami bersyukur ya Bapa. Engkaulah segala-galanya bagi kami ya Bapa. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan ya saudara. Tetap dalam perlindungan Tuhan. Kalau kita tinggal 4 hari lagi, kita boleh meninggalkan tahun 2020. Kita akan menginjak tahun 2021. Apa yang belum saudara dapatkan atau doa-doa saudara belum terjawab, tetap semangat, tetap percaya, dan terus tekun di dalam Tuhan. Amin. Pasti Tuhan akan memberikan apa yang saudara perlukan. Amin. Di tahun depan, yaitu tahun 2021. Percaya saudara? Amin. Yakinlah. Tuhan kita itu sangat besar, Dia sungguh amat besar. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar.
Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besarkan namanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Siapkan hati saudara untuk menerima firman ya saudara. Kita akan naikkan pujian, takkan habis kasih-Mu. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Takkan habis setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Tiada yang seperti Engkau, kasih-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak
habis-habisnya kami menaikkan syukur padamu ya Bapa. Ya Tuhan, terima kasih. Karena Engkau sudah melindungi kami semua ya Bapa. Sepanjang tahun 2020 kami boleh melewati bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ya Bapa. Kami bersyukur karena kami masih diberi kesempatan boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Pakailah hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Ajarkan pada kami untuk boleh duduk diam di bawah kaki-Mu ya Bapa. Agar kami benar-benar menyimak kebenaran-Mu ya Bapa. Ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan waktu yang ada ini ke dalam tangan-Mu. Beracaralah ya Bapa. Kami siap menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Elia Budi Nugraha. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita hari ini tanggal 27 Desember, minggu terakhir dari tahun 2020 ini. Saudara, apa yang sudah kita lakukan dalam tahun-tahun ini saudara, dalam tahun 2020 ini saudara. Kejadian-kejadian apa yang sudah terjadi dalam hidup kita. Biarlah kita sebelum menginjakkan kaki kita untuk masuk dalam tahun 2021, kita cross check, lihat ke belakang saudara sejenak. Memperhatikan langkah-langkah yang kemarin yang sudah kita lakukan dalam bulan-bulan yang lalu. Apakah yang sudah kita lakukan benar-benar bisa menyenangkan hati Tuhan, ataukah yang sudah kita kerjakan itu membuat hati Tuhan itu merasa sakit, hati Tuhan merasa kurang senang, hati Tuhan merasa disepelekan. Apa yang sudah kita lakukan saudara? Saudara, memang banyak kejadian yang terjadi dalam tahun 2020 ini saudara. Banyak tekanan yang terjadi. Banyak tindesan yang terjadi. Sehingga membuat hati kita galau, sehingga membuat hati kita tidak senang, sehingga membuat kita ini stres. Pagi ini saudara, minggu terakhir dari tahun 2020 saudara, saya ingin saudara, kita belajar untuk melangkahkan kaki kita masuk dalam tahun 2021. Kita belajar tentang kesabaran. Sabar. Mungkin selama 2020 yang lalu ini, yang sudah kita tapaki ini, kita tidak sabar. Kepengennya itu segera, sekarang Tuhan. Mintanya itu kepada Tuhan, Tuhan jawab aku sekarang Tuhan. Aku tidak mau besok, aku tidak mau bulan depan, aku tidak mau tahun depan. Tapi aku mau sekarang Tuhan. Kepengennya kita kan seperti itu saudara, kita mintanya kan yang instan, sekarang. Tekanan terus terjadi dalam masa pandemi ini. Ya, sehingga banyak orang yang mengalami kesakitan, banyak yang sakit, juga banyak yang meninggal karena situasi pandemi ini. Dan perekonomian goncang. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Kita belajar saudara, tentang kesabaran.
sabar untuk kita melangkahkan kaki kita masuk dalam tahun 2021. Kita untuk belajar sabar. Kalau yang lalu-lalu kita tidak sabar atau kurang sabar atau sama sekali kita tidak sabar, tidak memiliki kesabaran. Saya akan ajak saudara lihat di dalam Kejadian pasal 15, saya akan bacakan mulai ayat 1 sampai 5. Itu perjanjian antara Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. 15 ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Ayat 1 dikatakan, janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Allah adalah perisai daripada Abram. Upamu akan sangat besar. Ini firman Tuhan datang kepada Abram setelah Abram memerangi bangsa-bangsa, memerangi raja-raja yang sudah dikalahkan oleh Abram, sehingga juga Abram memberikan, mempersembahkan 1/10 dari apa yang didapatkannya itu dipersembahkan kepada Melkisedek, Raja Salem. Setelah Abram mempersembahkan 1/10 dari hasilnya, dari hasil yang didapatkan, dari jarahan yang didapatkan dari raja-raja yang sudah dikalahkan itu. Ini Tuhan berbicara, firman Tuhan datang kepada Abram. Yang mengatakan, jangan takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Lalu Abram menjawab ayat 2, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Abram tanya, ya Tuhan Allah, apa yang mau kau berikan kepadaku ini loh apa? Karena aku akan meninggal. Abram ngomong, aku akan meninggal. Berarti Abram sudah mulai usia lanjut. Aku akan meninggal, dikatakan ayat 2 itu. Dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Sebelum dari ayat ini, ayat yang di depannya, Kejadian 13 ayat 16 juga dikatakan, aku atau Allah, aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Ayat sebelumnya Tuhan mengatakan, aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah. Apa artinya ini saudara? Aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah. Berarti Abram punya keturunan, berarti Abram punya anak, Abram dikatakan pasti harus punya anak karena keturunan. Nah, sampai Fatsal 15 ini, sampai Abram itu mengalahkan raja-raja bangsa lain, keturunan sama sekali tidak diberikan oleh Tuhan. Ayat 3 juga dikatakan, lalu kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Mana buktinya? Mana janjimu? Iya kan? Secara kasarnya kan gitu. Abram, Tuhan mana janjimu? Ngomong katanya keturunanku akan seperti debu tanah. Tapi sampai sekarang anak satu pun tidak dimiliki oleh Abram dari Sarai. Mana buktinya Tuhan? Kita juga seringkali kan gitu kan. Tahun 2020 ini loh saudara, yang kita tapak ini.
ya, minggu terakhir ini, sampai minggu terakhir ini, apa? Kita tuntut apa kepada Tuhan? Mana Tuhan buktinya? Mana uluran tanganmu? Mana pemberianmu Tuhan? Mana pertolonganmu Tuhan? Aku tunggu kok tidak datang-datang. Ya kan, kita nuntut kepada Tuhan. Ini seperti Abraham ini, kasarnya seperti itu. Mana buktinya? Ya kan? Terus ayat 4, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, kepada Abram, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, yaitu tadi yang disebutkan Abram, Eliezer itu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Bukan pegawaimu, bukan karyawanmu, ya, yang menjadi ahli warismu, tapi anakmu sendiri. Tuhan katakan gitu. Abram juga pasti tanya, mana buktinya Tuhan? Mana pertolonganmu? Aku sampai saat ini, sampai sekarang, aku cuman makan seperti ini. Mana uluran tanganmu? Mana pertolonganmu? Aku sudah berdoa berulang-ulang. Aku sudah sujud di bawah kakimu. Aku sudah minta kepadamu Tuhan. Tapi engkau tidak sama sekali menolong aku Tuhan. Kita mungkin menjerit demikian. Minta kepada Tuhan. Seperti Abraham ini. Ayat 5 perhatikan saudara. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman. Abram langsung dibawa keluar dari dalam rumah. Keluar rumah. Diperlihatkan Abram ke atas langit. Dikatakan, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Hitunglah bintang-bintang itu. Nanti keturunanmu seperti itu kalau kamu bisa ngitung. Misalnya kamu ngitung bisa 1.000, ya keturunanmu seperti itu. 2.000, 5.000, ya seperti itu keturunanmu. Ini janji saudara. Bukan janji tinggal janji. Kalau Tuhan sudah berjanji, pasti digenapi. Amin saudara. Kalau Tuhan sudah mengatakan kepada saudara, aku akan datang kepadamu, aku akan memberikan pertolongan kepadamu, aku akan mengulurkan tanganku kepadamu. Kalau Tuhan sudah berjanji, yakini, katakan yes, iya Tuhan, aku percaya. Iya Tuhan, aku percaya. Aku percaya. Karena engkau sudah berjanji, apa yang sudah kau katakan, itu akan kau laksanakan untuk aku. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Tuhan itu luar biasa. Selama kita menantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan pertolongan. Perhatikan saudara, kesabaran adalah kunci kekuatan. Kita akan melangkahkan kaki kita masuk ke 2021. Sabar, belajar sabar saudara. Karena itu adalah kunci kesuksesan, kunci kekuatan, kunci kekuatan yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita saudara. Sabar adalah cara yang harus digunakan untuk menyelesaikan apapun. Sabar, cara Tuhan untuk menyelesaikan sesuatu, untuk menyelesaikan apapun yang terjadi dalam diri kita. Seberat apapun akan dapat diselesaikan dengan kesabaran. Sepertinya kalau kita bilang sabar, dari dulu sabar. Kalau gitu namamu ganti sabar saja katanya gitu ya. Banyak teman saya tempoh hari pernah ngomong gitu. Ngomong itu sabar katanya gitu. Ganti aja namamu sabar. Iya katanya gitu.
Tapi enggak saudara, ini harus karena firman Tuhan yang mengatakan kita harus sabar. Ya, saudara perhatikan, kesabaran adalah obat yang terbaik dari segala kesulitan. Amin. Obat dari segala kesulitan, kesabaran. Ya saudara, ayo kita makin sungguh-sungguh memberikan diri kita ini, hidup kita ini dengan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh saudara. Karena sabar itu akan memberi kesempatan lebih banyak lagi kepada diri kita sendiri. Untuk apa saudara? Untuk kita flashback ke belakang, mengevaluasi, melihat apa yang sudah kita lakukan, memperbaiki diri, tingkah laku, perbuatan yang sudah kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, diperbaiki, dievaluasi. Saudara, dievaluasi dan menyiapkan untuk tindakan yang terbaik dalam situasi apapun. Untuk persiapan ke situ saudara, evaluasi, diperbaiki, berbenah diri. Ya saudara, memang saudara, saya tidak menampik kalau tahun 2020 ini tahun yang sangat sulit. Tidak menampik, itu memang kejadian. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, biar kita tetap kuat, berharap dan mengandalkan Tuhan. Menyerahkan diri kita hanya kepada Dia. Hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Bukan kepada hantu, tapi kepada Tuhan. Kita menyerahkan diri kita hanya kepada Tuhan. Berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Berusahalah supaya kita bisa sabar. Dikatakan berusahalah sabar. Setiap dalam kesesakan, usahakan untuk bisa sabar. Kalau kita mengalami kesesakan, berusaha. Apa artinya berusaha? Ya jangan ditabrak aja, tapi berusaha. Tuhan kuatkan aku Tuhan. Tuhan berikan aku sabar. Berikan aku sabar. Supaya dalam kesesakan yang aku alami ini, aku tidak gampang putus asa. Aku tidak mudah patah semangat. Aku tidak mudah bunuh diri. Sampai segitunya. Dalam situasi 2020 ini, banyak orang yang mengalami bunuh diri. Yang merasa hidup ini tidak ada jawaban. Terlalu berat. Dijalani, merasa Tuhan tidak menolong dia. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita tetap minta kepada Tuhan, Tuhan berikan sabar. Kalau kesesakan itu datang kepadaku. Juga kita berusaha sabar ketika kesedihan itu datang kepadaku. Kesedihan datang, tapi tetap kuatkan aku. Tetap berikan semangat kepadaku Tuhan. Aku tidak mau sedih, aku tidak mau loyo, aku tidak mau putus asa, aku tidak mau putus harap. Aku hanya terus berharap dan mengandalkan Tuhan. Berusaha sabar, biar orang lain, biar teman, biar saudara, famili, siapapun yang mengecewakan kita, tetap sabar. Itulah kunci supaya kita ini diberikan kekuatan oleh Tuhan. Kekecewaan apapun yang menimpa dalam diri kita, yang menimpa dalam keluarga kita, yang menimpa dalam rumah tangga kita, yang menimpa dalam anak-anak menantu cucu kita. Kekecewaan apapun tetap kita harus sabar. Minta kepada Tuhan, berilah aku sabar Tuhan dalam menghadapi ini semua. Minta kepada Tuhan, Tuhan berilah aku sabar ketika aku dalam kesakitan. Apakah menghujat Tuhan? Tuhan hanya omong tok aja. Tuhan itu cuman omong doang.
banyak orang lain si A, si B, si C itu yang ditolong. Tapi aku ini mana? Aku ini sakit. Paru-paruku sakit, jantungku sakit. Ya mungkin segala apa yang dalam diri kita ini sakit. Mungkin aku juga batuk, sampai batuk-batuk. Sehingga berat badanku juga sampai turun sakit. Tidak menghujat Tuhan, tidak mengolok-olok Tuhan, tidak mencemooh Tuhan. Tapi minta kepada Tuhan, Tuhan berikan aku kesabaran dalam menghadapi ini semua. Berikan aku kekuatan Tuhan. Aku tidak mau meskipun orang lain mengatakan, sudahlah kamu pindah agamaku aja. Orang lain mungkin nyeret kita, ayo pindah agamaku aja. Kamu pasti tenang, kamu pasti sejahtera, kamu pasti akan dipulihkan segala sesuatunya. Tidak, saudara. Kita minta kepada Tuhan, kuatkan aku Tuhan. Gandol kepada Tuhan. Berikan aku kekuatan Tuhan, supaya aku dapat menjalani semuanya bersama dengan Engkau Tuhan. Sabar itu indah jika kita bisa melewati. Amin. Sabar itu indah kalau kita bisa melewati. Bersama dengan siapa saudara? Dengan Tuhan. Dengan Tuhan. Pegang Tuhan. Mengandal kepada Tuhan. Saudara ingat orang yang sakit pendarahan? Ya kan? Saudara ingat? Sakit pendarahan. Dia enggak teriak, Yesus tolong aku. Tidak, dia hanya apa saudara? Megang jubahnya Yesus. Jubahnya Yesus hanya dipegang. Apa yang terjadi? Kuasa yang ada di dalam Yesus langsung keluar menyembuhkan orang itu. Pendarahan yang sudah puluhan tahun. Tapi kesembuhan itu diberikan. Karena apa? Percaya dengan asalku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, yakin dan percayalah. Tahun 2021 bukan tahun yang tambah menyakitkan dari tahun 2020 ini saudara. Sebut tahun yang tambah sengsara. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita tetap dipelihara. Kita tetap dijaga, kita tetap dibela oleh Tuhan. Jika manusia bisa sabar melewati banyak hal dalam hidup, maka saudara adalah pemenangnya. Maka saudara pemenang kehidupan yang sebenarnya. Amin saudara. Kalau kita bisa sabar, bisa melewati banyak hal hidup ini, maka kita akan bisa menjadi pemenang kehidupan yang sesungguhnya. Pemenang kehidupan yang sesungguhnya atau sebenarnya. Saudara, sabar sanggup meredam ego. Egois kita ini loh, saudara. Seringkali kita ini terlalu egois, mementingkan diri sendiri. Aku aja, jangan orang lain. Aku pasti bisa. Lupa bahwa bisanya itu karena pertolongan daripada Tuhan, saudara. Saudara, ada seorang pemuda. Ada seorang pemuda dengan bapak yang tua. Bapak tua, tapi badannya bungkuk sekali. Pemuda gagah, masih kuat. Dia ngomong sama Pak Tua, Pak Tua, apa yang sudah kamu lakukan Pak? Kok sampai kamu sampai bungkuk seperti itu Pak Tua? Pemuda ini dengan ketawa ya, dia mengolok si Pak Tua itu. Oh, dia membusungkan dadanya. Ini loh Pak Tua, harusnya kita itu melihat ke depan, memandang ke depan, yakin. Ya,
Di depan itu ya pandangan yang kita tuju itu yang akan kita kerjakan. Jangan tunduk, jangan lihat aja ke bawah Pak Tua. Dengan ketawa dia, dengan ketawa kecil, dengan cekikian gitu. Pak Tuanya langsung noleh kepada pemuda ini. Pemuda ini dilihat, dengan tajam dilihat. Hai anak muda, Pak Tua itu katakan. Kamu tahu gandum, dia makin berisi, apakah dia tetap tegak berdiri seperti itu? Tidak. Gandum itu setelah berisi, dia tidak akan tegak terus. Anak muda, apa yang terjadi? Gandum itu akan tunduk, menundukkan. Tidak sombong, oh ini loh aku. Tapi gandum itu menundukkan dirinya. Saudara, kesombongan apa yang mau kita banggakan? Kekayaan apa, seberapa kekayaan yang kita punya mau kita sombongkan? Kekayaan orang tua, kekayaan yang dari hasil kita, kekayaan dari warisan, kekayaan dari mana yang kita dapatkan, yang kita sombongkan. Saudara, apa yang mau kita sombongkan di hadapan Tuhan? Kalau Tuhan mau, saudara akan dibalikkan seperti membalikkan telapak tangan. Saudara langsung akan dibuat miskin. Kalau saudara membuat dirimu merasa sombong, merasa orang lain tidak ada apa-apanya, merasa orang lain itu bau, merasa orang lain itu tidak ada harganya, merasa dirimu saja yang bisa melakukannya. Saudara, mari. Semakin kita berisi, semakin kita menundukkan diri di hadapan Tuhan. Semakin kita cinta kepada Tuhan, kita tidak menyombongkan, makin kita menundukkan diri kita kepada Tuhan. Kita mengatakan, Tuhan ini aku Tuhan, aku anakmu Tuhan. Belalah aku Tuhan. Lindungi aku Tuhan, jagai aku Tuhan. Apa yang aku lakukan ini Tuhan, tolong aku Tuhan. Tunjukkan jalan keluar bagi aku Tuhan. Kita minta kepada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan. Bagi orang yang biasa mengasah batin diri sendiri, akan lebih mudah melatih kesabaran bagi orang biasa. Meski harus bertahap melalui proses, mulai dari hal yang kecil, maka kita akan menjadi terbiasa dan terlatih pada proses ujian yang terbesar. Saudara perhatikan, emas saudara, kalau mau dibikin murni harus diapakan saudara? Harus dibakar. Dibakar berapa puluh derajat? Kurang, terus dibakar, dibakar sampai apinya menganga merah, maka emas itu sudah tidak bisa mengatakan ini loh aku yang nilainya paling mahal gitu. Setelah diproses emas itu dijadikan perhiasan, menjadi perhiasan yang cantik. Saudara, maukah kita diproses oleh Tuhan? Mau enggak saudara? Sakit loh saudara, mau enggak? Kalau saudara mau diproses, tapi sakit, kita minta Tuhan proses aku Tuhan. Mungkin selama 2020 ini kita sudah diproses, tinggal 2021 ini kita melihat kita akan keluar cantik saudara. Amin. Kita akan keluar cantik, ganteng, bagus. Kita bisa tunjukkan ini loh anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, memberikan dirinya kepada Tuhan. Kita bisa melangkahkan kaki kita dengan kesabaran. Tuhan tetap berikan sabar kepadaku Tuhan. Mungkin sulit bagi kita untuk tetap sabar, mungkin sulit saudara. Tapi ketahuilah bahwa emosi tidak akan dapat menyelesaikan masalah. Betul saudara ya? Emosi tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Kalau saudara emosi,
tidak akan selesai masalahnya. Ya harus sabar, menanti, menunggu. Menunggu itu saat yang paling tidak menyenangkan, saat yang paling membosankan. Kalau dulu saudara, waktu pacaran, nganter pacar saudara, mungkin naik sepeda, kriat naik sepeda saudara, nganter pacar saudara. Meskipun nunggu 5 menit, 10 menit, setengah jam, 1 jam, enggak apa-apa saudara. Iya kan? Kalau sudah masuk pernikahan, nganter naik sepeda motor, bukan naik sepeda lagi, naik sepeda ngereng. Baru 5 menit. Kamu itu kemana aja? Katanya sebentar. Kok enggak keluar? Ini capek dimakan nyamuk ini. Ya, mulai ngomel. Marah-marah kepada istri. Mulai ngomel. Ini gimana? Ditunggu. Katanya sebentar. Baru 5 menit. Kalau waktu pacaran 1 jam pun enggak apa-apa. 2 jam pun enggak apa-apa. Tapi ini baru 5 menit. Sudah ngomelnya dari A, B, C sampai Z. Keluar semua A, B, C terus sampai Z. Mungkin sulit bagi kita untuk tetap sabar, saudara. Sulit mungkin, ya toh. Tapi ketahuilah bahwa emosi, tadi yang sudah katakan emosi itu tidak dapat menyelesaikan masalah. Kita perlu belajar untuk bisa bersabar dan menahan diri. Dan kita harus membiasakan diri untuk bersabar sehingga kesabaran itu menjadi karakter kita. Saudara, ini saya lihat di WA ya. Ada kisah itu, ada kisah. Ada seorang pemuda sambil telepon, handphone, pegang telepon gini. Tangan satunya megang makanan. Yang satu megang handphone gini ya. Yang satu megang handphone, satu megang makanan. Sambil jalan, halo gini ya. Pokoknya dia terima telepon. Enggak taunya makanan yang dibawa tangan satunya itu langsung diambil sama anjing. Slup, anjingnya langsung lari. Anjingnya lari. Dia telepon langsung berhenti. Wah, anjing. Ya, Molly misalnya atau Blackie misalnya gitu ya. Enggak tahu namanya, bisa anggap aja Molly, Blackie gitu ya. Dikejar anjingnya, dikejar. Anjingnya lari. Dikejar, dilihat, oh masuk gudang. Masuk tempat ini yang suram-suram ini, gudang ini. Dilihat, wah itu kelihatan ekornya. Ya, dia sudah enggak bingung telepon, dilihat, oh anjing ini enggak benar ini. Kok makanan saya kok diambil terus dibawa lari, sekarang sembunyi di gudang. Dia kelihatan ada kayu, ya, dia siapkan kayu, diambil kayu itu mau dipukul anjingnya itu. Dilihat pelan-pelan, dilihat maju pelan-pelan, dilihat maju pelan-pelan. Dilihat maju, makanannya digigit sama anjingnya. Sudah dibuka sama anjingnya itu. Tidak tahu caranya gimana, pokoknya sudah dibuka. Dilihat. Apa saudara? Makanan itu ditulangkan kepada orang, pada manusia. Anjing itu memberi makan kepada orang. Tidak punya tangan, tidak punya kaki, yang diberi makan sama anjing itu, ditulang. Orang itu juga makan dari apa yang disediakan oleh anjing. Dia melihat itu. Anjing aja mau memperhatikan majikannya. Mau mencarikan makan untuk majikannya, mau berbelas kasihan kepada majikannya, bukan sesama anjing, tapi kepada manusia, kepada orang yang tidak punya tangan, dua-dua tidak punya tangan, tidak punya kaki, dua-dua, ditulangkan kepada orang itu. Orang yang tadi
punya makanan itu, dia melihat itu, dia terharu. Sekarang kepada kita gimana, saudara? Perhatian kita ini kepada orang lain itu gimana, saudara? Apakah kita masih menganggap kita ini tidak perlu memberi uluran tangan kepada orang lain? Ataukah kita hanya cuman melipat tangan, tidak mau mengulurkan tangan sama sekali kepada orang lain? Tidak mau berbelas kasihan kepada orang lain? Ini loh binatang, saudara, anjing memberi makan kepada manusia. Apa enggak malu, saudara, kalau kita lihat seperti itu? Orang lain, anjing aja bisa memberi makan, mencarikan makan untuk majikannya. Apakah kita tidak mau mengulurkan tangan untuk orang lain? Mengulurkan tangan untuk orang lain. Tidak mau berbelas kasihan kepada orang lain. Ayo, saudara. Bukan hanya kita ini perlu sabar, tapi juga kita perlu memiliki belas kasihan untuk tahun 2021 ini, saudara. Belas kasihan itu biar timbul dalam diri kita, saudara. Belas kasihan itu biar timbul dalam diri kita ini bisa tersalurkan kepada orang lain. Saudara perhatikan, di Kedung Sari setiap hari ada orang kasih makan tiap hari 100 porsi. Orang yang sudah, ya kalau saya lihat umurnya kira-kira 60-an, 60 lebih. Naik sepeda motor yang ada gerobaknya, tiap hari memberi makan. Siapa saja, biar tukang becak, biar gojek, biar orang yang lewat, biar orang kampung. Mereka sudah rutin dikasih makan setiap hari, disiapkan 100 porsi. Memang ada juga orang yang berbelas kasihan, yang kepingin seperti orang itu. Ada yang nyumbang beras, ada yang nyumbang gula, ada yang nyumbang, ya pokoknya kebutuhan untuk dimasak setiap hari. Ada yang berbelas kasihan juga. Jadi itu terus muter. Jadi setiap hari 100 porsi memberi makan kepada orang lain. Apa yang sudah kita lakukan, saudara? Apa yang sudah kita kerjakan? Apa kita cuma nongkrong kaki? Apa kita cuma diem aja? Apa yang sudah kita kerjakan? Kalau Tuhan berbicara kepada kita, kalau Tuhan berbicara ke telinga kita, jangan ditutup telinga kita. Jangan ditutup. Kalau Tuhan berbicara, jangan kita hanya menutup telinga kita, tapi buka telinga kita. Katakan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tuhan, apa yang harus aku kerjakan? Berbicaralah Tuhan. Oh, luar biasa, saudara. Kalau Tuhan sudah berbicara, kita mengerjakannya. Oh, sukacita luar biasa. Kita akan diberkati, saudara. Apa yang sudah kita tabur, itu akan kita tuai. Apa yang sudah kita bagikan, itu akan dikembalikan kepada kita. Saya sudah merasakan bagaimana Tuhan menolong saya. Bagaimana Tuhan memberkati saya. Bagaimana Tuhan mengulurkan tangan kepada saya. Ya, sudah saya nikmati bagaimana pertolongan Tuhan itu nyata dalam kehidupan saya. Ayo saudara, tahun 2021 lakukan yang lebih dari tahun yang kemarin ini. Lakukan yang lebih, ya, lebih berkenan kepada Tuhan. Lebih berkenan. Kesabaran akan membuat kita ini mampu berpikir jernih, saudara, dan bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan. Karena kita memiliki kesabaran. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, biar kita memiliki belas kasihan, memiliki kemurahan, memiliki kerendahan hati, memiliki kelemah lembutan,
dan memiliki kesabaran. Apa yang sudah kita miliki, yang kita sudah punya, dengan kesabaran itu saudara, maka orang-orang pilihan Allah, yaitu kita sebagai anak-anak pilihan yang Tuhan sudah tetapkan. Biar benar-benar kita dapat mengenakan semuanya itu. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Jalani hidup ini dengan penuh kesabaran. Karena kesabaran akan membawa hidup kita menjadi apa saudara? Menjadi lebih baik. Amin. Yes, dikatakan. Hidup akan lebih baik dari hari-hari yang kemarin. Jika kita mampu bersabar, yang terbaik akan Tuhan sediakan. Oh, luar biasa. Yang terbaik akan Tuhan sediakan untuk kita, anak-anaknya. Amsal 15 ayat 18. Akan saya bacakan. Amsal 15 ayat 18. Si pemarah membangkitkan pertengkaran. Iblis itu saudara, si pemarah itu ya. Tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan, karena kita sabar, perbantahan akan diredam, akan dipadamkan. Si pemarah membangkitkan pertengkaran. Iblis itu selalu, setiap ada pertengkaran, setiap ada percekcokan, itu tingkah lakunya siapa saudara? Iblis. Itu iblis. Ya, tapi kalau kita memiliki kesabaran, perbantahan itu dipadamkan, ya, dihilangkan. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Sabar melebihi seorang pahlawan. Hebat, luar biasa. Melebihi seorang pahlawan, ya, orang yang sabar. Ibrani 6 ayat 15. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sakit loh saudara Abraham ini. Sedih, susah. Dia menanti-nantikan anak perjanjian itu. Katanya seperti bintang di langit. Katanya juga seperti pasir di pantai. Pasir di pantai. Tapi tak kunjung datang sampai usianya hampir 100 tahun. Ya kan? Setelah usia sudah lanjut hampir 100 tahun, barulah perjanjian itu diberikan kepada Abraham. Saudara, mungkin Tuhan berjanji kepada kita, ya anakku, tunggulah bentar lagi. Itu jawaban Tuhan macam-macam. Sekarang Tuhan katakan, diberikan sekarang. Atau tunggu, Tuhan ngomong tunggu. Atau nanti bulan depan, kita menunggu sampai bulan depan. Atau tunggu, belum waktunya. Ya kan? Kalau seorang anak minta, Pak aku minta sepeda motor. Umur 6 tahun, umur 7 tahun. Pak belikan aku sepeda motor. Dikasih saudara. Nah, nanti nak ya, pasti papa belikan. Kalau sudah waktunya akan papa berikan. Nunggu berapa tahun kalau umur 6-7 tahun atau 7 tahun? Berapa? Kan harus 17, harus punya SIM dulu, baru bisa punya sepeda motornya. Nah, berapa? 10 tahun, 7 tahun menjadi 17 tahun. 10 tahun. Saudara menunggu rasanya capek. Tapi Tuhan ngomong bentar. Tapi sebentarnya Tuhan itu kapan? Kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Sebentarnya itu kapan? Aku minta sekarang Tuhan. Ya wis. Minggu depan ya wis Tuhan. Ya mungkin kita nganyang sama Tuhan. Enggak minggu depan, ya wis. Bulan depan Tuhan, ya wis enggak apa-apa wis, tak tunggu. Tawar-menawar sama Tuhan. Yang penting apa saudara? Kita hidup berkenan kepada Tuhan. Berikan hidup kita ini supaya benar-benar hidup kita ini berkenan kepada Tuhan. Hidup layak di hadapan Tuhan, kita hidup berkenan. Saudara tahu Henokh.
Ya, di dalam Alkitab Perjanjian Lama di Kejadian 5 ayat 23 dikatakan Henok mencapai umur 365 tahun. Umurnya 365 tahun. Enggak panjang sampai 900 lebih. Kalau yang orang tuanya itu sampai 900 lebih, 950 lebih. Orang tuanya Henok. Tapi Henok umurnya cuma 365 tahun. 24 ayat 24 dikatakan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ini loh saudara luar biasa. Karena apa? Hidup bergaul karib, bergaul dengan Allah. Hidup dekat dengan Allah. Gimana saudara? Hidup saudara gimana? Apakah engkau hidup dekat dengan Allah? Hidup bergaul karib dengan Allah? Apakah engkau hidup dekat dengan Allah? Kalau kita hidup berdekat dengan Allah, Tuhan akan memberikan apa saja yang kita perlukan. Amin. Tuhan akan memberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Tuhan akan berikan sesuai dengan kebutuhan kita. Yang terakhir Kolose 3 ayat 13 dikatakan sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Sabar terhadap yang lain. Dan apa saudara? Ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Kita disuruh ngampuni saudara. Disuruh memberikan pengampunan. Ya. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, sama seperti Tuhan sudah mengampuni kita, saudara. Ya, kamu perbuat jugalah demikian. Kita perbuatlah seperti demikian, apa yang sudah Tuhan tunjukkan itu. Ya, Kolose 3 ayat 13. Terakhir ini, saudara. Saudara, sabar, kunci untuk kekuatan, untuk mendapatkan kekuatan, yaitu kesabaran. Pagi ini, minggu terakhir, sebelum kita menginjakkan kaki kita tahun 2021, kita tambah memberikan diri kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, ayo mari kita berdoa saudara. Kita minta kepada Tuhan supaya benar-benar Tuhan menyatakan kuasanya. Tuhan yang kita kasih itu benar-benar hadir dalam hidup kita. Dia tidak pernah jauh daripada kita. Dia selalu ada dalam diri kita. Mari kita berdoa saudara. Kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kita minta supaya sebelum kaki kita melangkahkan tahun 2021. Biar benar-benar Tuhan memberikan kesabaran. Apa yang akan kita lakukan. Kita dapat melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Supaya kunci keberhasilan, kunci kekuatan itu diberikan kepada kita. Kita terus bisa kuat, kita bisa berhasil. Karena Tuhan yang selalu ada dalam diri kita. Tuhan Yesus terima kasih. Pagi ini pagi yang luar biasa Tuhan. Kau mengajarkan kepada kami Tuhan. Untuk makin sungguh-sungguh menyerahkan diri kami sepenuhnya kepadamu Tuhan. Kami hidup kudus, hidup berkenan kepadamu, dan kesabaran itu boleh selalu ada dalam diri kami Tuhan. Supaya apa yang kami kerjakan untuk tahun depan ini Tuhan, Kau akan membuat berhasil Tuhan. Tuhan akan memberkati kehidupan kami, keluarga kami, rumah tangga kami, anak, menantu kami, cucu-cucu kami diberkati semuanya. Karena Allah yang kami sembah, Tuhan yang kami sembah itu, Tuhan yang hidup bukan Tuhan yang mati. Sampai saat ini, minggu yang terakhir dalam tahun 2020 ini Tuhan, kami mau Tuhan. Sebelum kami melangkahkan kaki kami untuk tahun yang baru Tuhan. Kami selalu memiliki hidup yang berkemenangan. Karena Yesus yang selalu memberikan pertolongan dan uluran tangan kepada kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ko Yancin bahwa kita di akhir tahun minggu terakhir ini, di akhir tahun 2020, kita diajar tentang kesabaran. Ya, seperti Abram juga dia belajar sabar. Walaupun di akhir usianya yang sudah 90 tahun lebih itu, dia menanti janji Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, kapan Tuhan? Ya, keturunanku ini kapan? Kalau keturunanku tidak ada, semua hartaku akan diwariskan kepada hambaku. Itu akan menjadi ahli warisnya. Tapi Tuhan ternyata bahwa kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti menggenapi janjinya. Ya saudara, sebelum saya tutup pada pagi ini, saya akan bacakan satu ayat. Di dalam kesabaran itu kita perlu adanya kasih Kristus, kasih Allah dalam hidup kita, ya. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat itu dikatakan, satu ayat saja, sebetulnya Bapak Ibu Saudara bisa baca mulai ayat 1 ya tentang kasih itu. Tetapi saya akan baca ayat yang keempat dari 1 Korintus 13 ya. Dikatakan ayat ini begini. Kasih itu sabar. Saudara perhatikan, sabar ini kata yang pertama di dalam kasih ya saudara. Memang kita perlu kesabaran ya. Ya, saya ulang lagi, kasih itu sabar, kasih itu murah hati ya. Ada murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Satu ayat saja yang saya sampaikan supaya Bapak Ibu Saudara menggali firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu sabar, ya itu harus ada kasih dalam diri kita. Kalau dalam hidup kita tidak ada kasih Allah, maka tidak ada kesabaran dalam hidup kita. Menghadapi masa pandemi ini kita juga belajar sabar. Ya, gaji kita dipotong 30% pertama, sabar 30%. Terus setelah 30% dipotong lagi, jadi potongannya jadi 50%. Lebih sabar lagi ya saudara, karena tahun depan tahun 2021 adalah tahun mujizat ya saudara. Itulah tahun mujizat. Kalau saudara sabar, saudara murah hati, memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan bantuan ya saudara. Tidak cemburu, ya tidak memegahkan diri ya dan tidak sombong. Ya saudara, apa yang kita sombongkan? Diri kita ini tidak ada yang bisa kita sombongkan, semua itu datangnya dari Tuhan. Jadi jangan pernah sombong ya saudara. Biarlah pagi hari ini kita sungguh bersyukur atas firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Mari kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu pada pagi hari ini, buat firman-Mu yang disampaikan oleh Ko Yancin Tuhan. Sungguh kami bersyukur bahwa firman-Mu pagi hari ini mengajar kami seperti kami belajar sabar seperti Abram Tuhan. Walaupun Abram di usia yang lanjut, dia tetap dia memohon kepada Tuhan tentang janjinya ya. Kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa Tuhan pasti menggenapi janji Tuhan. Ya saudara, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan menggenapi janji kepada Abram.
bahwa semua harta milik Abraham itu menjadi yang memiliki ahli waris adalah anak kandung daripada Abraham sendiri. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami membutuhkan kesabaran Tuhan, dan kami juga belajar untuk memberi Tuhan, murah hati, memberi orang-orang yang ada sekitar kami yang membutuhkan, kami memberi Tuhan. Kami tidak sombong dengan keadaan kami sendiri, kami tidak menyombongkan keahlian kami, kekayaan kami, kemampuan kami tidak menyombongkan diri. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, kami percaya di minggu terakhir di tahun 2020 ini Tuhan, kami akan memasuki tahun 2021 adalah tahun mujizat-Mu ya Tuhan. Kami percaya tahun 2021 adalah tahun baru ya Tuhan. Apa yang tahun 2020 kami sudah kehilangan, kami akan mendapatkan sesuatu yang baru di tahun 2021. Tahun itu adalah tahun yang baru bagi kami Tuhan, yaitu tahun penuh mujizat-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu, terpujilah namamu. Kau berkati hamba-Mu, Kau yancin Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu, Tuhan terus urapi hamba-Mu di dalam pelayanan Tuhan, supaya terus pengurapan Allah nyata, supaya melalui hamba-Mu, supaya sungguh-sungguh kami sungguh-sungguh diberkati, kami dikuatkan, kami dibangun iman kami bertumbuh kepadamu ya Tuhan. Juga Tuhan pakai hamba-Mu di dalam pelayanan hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada, Tuhan pakai untuk jadi berkat. Kau berkati hamba-Mu, berkati keluarga hamba-Mu, dan berkati anak menantu cucu. Tuhan, kami sungguh bersyukur berkat Tuhan melimpah dalam hidup hamba-Mu Tuhan. Pada kesempatan juga pagi ini kami berdoa Tuhan untuk saudara kami yang sedang sakit. Tuhan tolong, kami serahkan yang sakit Tuhan, Kau tolong Bu Yanti, Kau tolong Ayu, Kau tolong Salmon Tuhan. Apapun yang terjadi dalam tubuhnya Tuhan jamah, Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan mujizat memulihkan, menyembuhkan apapun Tuhan. Dari seluruh tubuhnya, dari paru-paru, dari tenggorokan dan semuanya Tuhan. Tuhan sembuhkan. Tuhan, kami juga berdoa buat anak dari anak menantu dan cucu dari Ibu Elvira. Juga Tuhan tolong, Tuhan jamah. Tuhan sembuhkan secara sempurna Tuhan dari COVID Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu menjamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan sudah terjadi Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau Bapa yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Pak Jokowi, untuk pemerintahan Indonesia. Tuhan Kau menyertai, Tuhan memberikan hikmat. Kami juga berdoa untuk menteri-menteri yang baru, Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan menyertai semua menteri yang ada di kabinet Pak Jokowi Tuhan. Engkau berkati Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf, amin. Juga Tuhan Kau berkati, Kau memberikan hikmat supaya sungguh-sungguh Engkau membuat mereka membalikkan Tuhan, yang membalikkan tangan Tuhan, bahwa apa yang telah hilang berkat Tuhan di Indonesia akan Kau kembalikan Tuhan. Dalam ekonomi Indonesia akan naik Tuhan. Tahun depan ekonomi Indonesia akan Tuhan berkati, naik, terus naik, dan berkat Tuhan berlimpah atas Indonesia. Sertai juga TNI dan Polri supaya bekerja sama dengan pemerintahannya Pak Jokowi. DPR dan MPR juga supaya bekerja sama, mereka sungguh-sungguh saling mentaati dan saling mengakui
dan saling menghargai satu dengan yang lain Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Kami juga berdoa untuk vaksin yang disediakan oleh Indonesia. Tuhan, kami percaya baik vaksin itu akan diberikan pada bulan Desember dalam jumlah yang kecil. Januari, Februari, Maret mungkin jumlah besar vaksin itu akan masuk ke Indonesia, dan ada juga vaksin merah putih yang diproduksi oleh bangsa Indonesia. Ada 70 juta akan disediakan untuk tahun depan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati vaksin itu Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan terjadi, Engkau membuat Indonesia Kau bersihkan dari virus COVID Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami bersyukur. Terpujilah namamu Tuhan, Kau berkati anak-anakmu, jemaat X-Blessing, juga anak-anak Tuhan, jemaat dari sinode lain, hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan Kau berkati, Kau lindungi semua keluarga besar anak-anakmu, Kau lindungi bungkus dalam kuasa darah-Mu. Kami percaya Tuhan menjauhkan dari virus COVID Tuhan. Dan semua virus, semua bakteri, semua sakit penyakit yang ada di Indonesia, Tuhan jauhkan dari kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan melindungi kami semuanya, Tuhan memberkati mereka yang kesulitan ekonomi, Tuhan berkati pekerjaan mereka. Kami percaya Tuhan membawa mereka naik Tuhan, dan tidak turun Tuhan. Terus bertahap, tiap langkah demi langkah akan naik terus Tuhan. Berkat Tuhan akan Kau limpahkan. Kami sungguh bersyukur di tahun 2021 berkat Tuhan lebih baru lagi Tuhan. Kami menerima berkat-Mu dengan berkat-Mu yang berlimpah Tuhan. Kau juga memberkati anak cucu dari jemaat X-Blessing Tuhan. Engkau memberikan hikmat, kepintaran. Mereka akan menjadi anak yang terpandai. Mereka di sekolah mereka menjadi yang terpandai yang sekolah. Hikmat Tuhan menyertai mereka. Juga yang sudah bekerja, anak cucu kami Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Tuhan supaya pekerjaan mereka bertambah naik. Kami percaya mereka jadi berkat di tempat pekerjaan mereka. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Berkat Tuhan Kau turunkan melimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Terpujilah namamu. Mari saudara dengan iman angkat kedua tangan saudara ke atas untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus nantiasa menyertai engkau, tinggal dalam hidupmu, memimpin engkau, memberkati engkau pada waktu engkau masuk dan memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Terimalah berkat anugerah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan amin. Puji Tuhan, Bapak saudara sekalian. Nanti pada tanggal 3 Januari 2021, saudara tetap bersabar, tetap ibadah di rumah dengan penuh sukacita ya, sambil kita menunggu vaksin ya saudara. Puji Tuhan. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, saudara bisa membawa persembahan saudara, bisa ditransfer ke rekening gereja. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.